Terima kasih Dr. Yudi. Terima kasih juga Dr. Betty ya. Seperti biasa Dr. Betty sangat detail ya menulis ya, sampai sampel-sampelnya itu biasanya itu detail sekali ya, dari mana ke mana gitu ya. Dan membaca paper itu saya dikirim kemarin tuh panjang sekali 24, dan dalam waktu singkat mungkin Dr. sudah bisa merangkumnya. Saya sangat kagum itu. Kemudian Dr. Supriya kemarin sudah kita sempat diskusi tentang social distancing ya di forum yang seperti ini. Nah, ini saya diundang untuk membahas paper yang itu yang katanya banyak modelnya. Tadi saya lihat dari catatan tadi paling tidak hampir separuhnya ya, itu yang 10 atau berapa dokter ya tadi ya yang modeling. Nah, saya sendiri bukan ahli di modeling, tapi mungkin saya bisa share. Kalau share bisa ya, dok ya, share PowerPoint. Nah, kalau share PowerPoint gimana? Kalau tidak nggak masalah, ini saya bisa cerita saja ya. Di show your screen, oke ya. Oke. Sudah ya, kelihatan ya? Belum? Sudah kelihatan? Halo? Sudah Pak Danar, sudah kelihatan slide-nya. Sudah ya? Oke. Saya Tinggal nggak di yakin slide karena aja Pak Danar. Bisa di biasanya slideshow. under my own control, di kontrol orang lain jadi saya. Sudah ya nih, oke. Ini saya tadi tulis ketika terjadi diskusi ya, dan ini agak mendadak ya. Tapi saya mau memberi wawasan sedikit tentang model ya. Model itu menurut saya paling tidak itu ada dua hal ya. Jadi meskipun kami dari mathematics, tapi ada dua sudut pandang yang arahnya itu tergantung mau konten yang mana. Jadi ada yang mathematical, ada yang statistical. Jadi yang mathematical itu base pada hipotesis secara umum, ya, pada teori. Kemudian biasanya di situ involve penyelesaian model matematik yang formula ya, kalau bisa saya sebutkan biasanya dengan persamaan diferensial gitu ya. Nah, kemudian itu sifatnya deduktif. Sifatnya deduktif. Jadi dari yang umum ke suatu hal yang khusus gitu. Nah, kemudian di situ memang ada parameter biasanya. Nah, parameter itu yang biasanya diambilkan dari informasi yang ada. Katakanlah tadi R0 ya, R0 itu ya. Itu dari informasi yang ada dibuat dimasukkan parameter itu. Nah, tetapi modelnya sendiri sebenarnya banyak pilihan ya. Kemarin yang saya bahas di webinar kemarin itu tentang SAIR ya, susceptible infected remove ya. Dengan social distancing itu juga mathematical ya. Kemudian parameternya itu biasanya dari data memang ya. Nah, kemudian ada yang statistical. Nah, kalau statistical ini kalau sudah ada data yang cukup banyak dan yang ada yang valid ya, yang mungkin representatif, kita bisa melakukan ini. Nah, biasanya ini tidak sedetail yang matematik itu melihat sampai dalam-dalamnya gitu ya. Bagaimana mekanisme di dalamnya, kalau ini muncul bagaimana kaitan-kaitannya gitu. Kalau yang statistikal biasanya lebih di model matematisnya lebih simple, tapi ada dukungan data gitu ya. Nah, ini memang nggak bisa berdiri sendiri ya, harusnya memang ada seperti circle of life. Jadi kalau yang matematikal nanti dikonfirmasi lagi dengan statistikal, kemudian itu ya. Sama juga dengan evidence base ya. Jadi ada, kita kan awalnya dari knowledge yang mungkin dari awal-awal kita ya, kita tahu seperti apa, kemudian ada ilmu yang baru atau informasi yang baru kita perbaiki. Jadi ini sebagai contoh ya, di grup yang lain, yang di grup tentang modeling ya, itu ada diskusi yang cukup panas terkait penghitungan R0. Kenapa kok bisa berapa itu 1, berapa sampai
6 atau 4 ya, saya lupa itu ya. Tapi cukup range-nya cukup panjang sebenarnya, cukup lebar gitu. Nah, padahal kalau di Indonesia ini datanya kan tidak terlalu bagus ya, dalam artian banyak yang lepas yang sebenarnya dia kena tapi belum teridentifikasi ya. Nah, apakah itu cocok dengan R0 yang itu ya? Dan kan yang di Wuhan sendiri mungkin juga banyak yang lepas gitu ya. Nah, sehingga mungkin memang ada kelemahan ya dari situ. Dari awal R0-nya mungkin ada kelemahan dalam hal estimasinya ya. Nah, ini dua prinsip ini memang harus saling melengkapi saya kira ya. Nah, ini tentang prinsip model, jadi ada yang mathematical, ada yang statistical. Nah, yang di paper tadi yang dibahas di systematic review itu lebih banyak yang mathematical. Yang mathematical dalam artian itu menggunakan Share, ya model-model yang ada rumusnya ya, kompartemen atau apa istilahnya itu, kemudian itu parameternya memang dari data yang ada di outbreak itu ya. Tetapi terbatas kalau misalnya mau melakukan intervensi dalam artian apalah mungkin karantina apa itu sebenarnya terbatas karena itu memang nggak ada datanya ya. Jadi hanya permainan di simulasi ya, simulasi di modelnya. Nah, kemudian model yang bagus itu seperti apa? Sebenarnya hanya dua saja menurut saya yang perlu itu. Jadi apabila dapat untuk what if ya, decision process, karena kalau kasus yang sekarang memang kalau kita mau eksperimen mau karantina atau tidak kan kalau harusnya ada yang dikarantin dan yang tidak, itu kan nggak mungkin ya. Atau kalaupun itu bisa dalam skala kecil pun kan juga secara etis maupun keselamatan itu tidak mungkin, sehingga harus dengan model. Ya, memang model satu-satunya cara untuk bisa melakukan eksperimentasi dalam tanda petik sehingga tidak membahayakan sekitarnya. Tapi itu harus diimbangi yang valid. Nah, ini yang kebanyakan ini yang masih validitas ini yang belum bisa dijamin dari semua model itu. Ya. Karena apa? Karena waktunya singkat. Untuk membuat model yang bagus juga lama sehingga ya. Tapi kan ini karena sudah terjadi, ya bagaimana itu yang kita punya ya. Jadi validitas mungkin yang memang validitas dari masing-masing model tadi itu masih belum kuat gitu ya. Jadi minimal kita harusnya bisa mencoba kalau yang seperti ini itu dikonfirm dengan data yang kalau model begini itu kita jalankan seperti apa. Ini baru ada validitasnya ya. Tapi mungkin nanti dibaca lebih lanjut mungkin ada. Jadi saya kira itu yang ingin saya sampaikan intinya tentang dua itu. Kemudian kalau di Indonesia sendiri itu ini saya sampaikan ketika di sistematik di webinar yang 2 minggu yang lalu ya. Itu ada dari ini mathematical, satu yang statistical ini dari UGM, kemudian ada yang dari IPB ini mathematical masih ya. Nah, kalau yang dari BIN saya kurang tahu ya ini. Tapi kalau saya amati BIN itu yang paling awal yang memprediksi nanti selesainya setelah Lebaran. Jadi barangkali mereka mudah-mudahan punya ahli juga yang benar-benar membuat model yang valid. Ya. Nah, salah satu kelemahan juga di kita karena kita tidak punya data yang bagus. Untuk membuat model kan perlu data yang bagus supaya siklus ini bisa dijamin gitu ya. Nah, beberapa memang benar-benar memanfaatkan intelijen. Jadi bukan sekedar sukarela, tapi ada intelijen yang sebagai contoh mungkin di Israel itu mereka memanfaatkan Mossad untuk men-track penduduknya gitu ya. Tapi kita apa ya kayak gitu ya, saya kurang tahu itu ya. Dan kalau iya mungkin nggak perlu diomongkan juga. Jadi mungkin karena apa? Tujuannya nggak apa-apa, cuma mencari mendapatkan data yang valid yang apa adanya yang orang nggak tahu kalau itu menjadi dasar ya. Jadi kalau tahu kadang kan berubah perilakunya. Jadi kalau sebelum itu mungkin harus diamati secara detail. Nah itu yang bisa kalau beberapa tempat memang intelijen ya.
Jadi mungkin itu salah satu alasan juga itu akan keluar seperti itu. Nah, kalau itu bisa valid, kita bisa melakukan what if tadi. What if itu bisa untuk tadi yang dikatakan Dr. Subriyati tadi tentang banyak aspek tadi ya. Jadi kalau misalnya economical, ada sosial itu kalau asalkan punya ukurannya, itu bisa diputuskan begini apa yang terjadi ya secara ekonomi. Kalau itu diputuskan begini apa yang terjadi secara ekonomi. Nah, kalau sosial agak lebih susah, tapi bisa juga diukur, kemudian jadikan satu variabel, satu parameter. Dengan what if ini diharapkan bisa ditemukan mana yang bisa diputuskan, bisa diidentifikasi mana yang benar-benar bagus ya dari sekian itu ya. Mungkin itu saya kira komentar saya ya, jadi tentang model. Mungkin aja kalau ada diskusi lebih lanjut kita bisa bicarakan lebih detail barangkali ya. Terima kasih Dr. Yuri. Saya kembalikan. Baiklah, Dr. Bapak Danar, terima kasih atas penjelasannya tentang mathematical modeling studies yang mayoritas mengisi pada rapid review ini. Cukup membuat penjelasan Pak bahwa memang secara confident-nya memang dari review ini dari low sampai dengan very low. Tapi walaupun demikian, dengan sedikitnya penelitian tentang topik yang kita bahas ini, kita tidak bisa mengkesampingkan apa yang ditulis sama atau di publikasi-publikasi tentang karantina ini. Baiklah, untuk pertanyaan, apakah yang mana?